Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembahasan pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester 1 kurikulum tahun 2013. Adapun materi kita pada pertemuan ini, pada kesempatan ini adalah kita memasuki pembahasan bab 2, yaitu sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Jadi kita memasuki bab 2, sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Dalam pembahasan sifat-sifat Allah dan pembagiannya ini, pada bab 2 ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Secara garis besar ada 2 poin yang harus kita bahas pada bab ini. Bab kedua yaitu sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah itu sifat wajib dan apakah itu sifat mustahil bagi Allah, dan juga apa yang dimaksud dengan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di dalam buku Akidah Akhlak kurikulum tahun 2013, poin pertama yang dibahas di sini adalah sifat wajib dan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara sifat wajib dan sifat mustahil ini masing-masing punya pembahasan, masing-masing punya pengertian. Namun antara sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah itu adalah satu kesatuan. Artinya Allah memiliki sifat wajib, artinya kebalikan dari sifat itu merupakan sifat mustahilnya Allah. Jadi ketika Allah memiliki sifat yang wajib bagi Allah, sifat wajib Allah, nah kebalikan dari sifat itu dikatakan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah pengertian dari sifat wajib itu dan apakah yang dimaksud dengan sifat mustahil? Baiklah, kita akan bahas secara bersamaan pada pembahasan pertemuan ini. Bagian A kecil, pengertian dan sifat-sifat wajib serta sifat-sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita garis bawahi di sini adalah sifat wajib Allah itu adalah sifat yang pasti. Dalam hal ini wajib, harus ada, harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh tidak. Jadi kita harus meyakini bahwa ini adalah sifat yang pasti ada bagi Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan keagungannya. Jadi sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam dan seisinya. Nah, itu. Jadi ini sifat-sifat wajib ini adalah sesuatu yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa tidak. Maka sifat ini tentu akan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Allah sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang pertama, pengertian dari sifat wajib. Nah, adapun pengertian dari sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala adalah kebalikan dari sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Artinya mustahil itu tidak mungkin atau tidak bisa, atau sesuatu yang tidak, atau kebalikan dari wajib, sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini pengertiannya adalah sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala pada zatnya sebagai pencipta alam semesta.
Jadi mustahil ini adalah merupakan kebalikan dari sifat mustahil. Sesuatu atau sifat itu tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia tidak layak bagi Allah sebagai pencipta alam semesta. Nah, setelah kita memahami pengertian dari sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah, mari kita lihat beberapa pembagian dari sifat Allah. Jadi Allah memiliki sifat wajib terbagi ke dalam 20. Jadi ada 20 sifat wajib bagi Allah. Juga kebalikan dari sifat wajib itu adalah sifat mustahil Allah juga terbagi ke dalam 20. Ada 20 sifat wajib dan juga sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sifat wajib Allah yaitu sifat wujud, maujudun atau wujud. Wujud artinya ada. Jadi dalam bahasa Arab maujudun atau wujud itu artinya ada. Jadi sifat Allah yang pertama adalah Allah itu ada. Keberadaan Allah itu adalah sesuatu yang wajib atau pasti tidak boleh tidak, ini tidak bisa kita sanggah atau tidak bisa kita ingkari. Nah, adapun kebalikan dari maujudun atau ada itu adalah adamun atau tidak ada. Jadi antara ada dan tidak ada. Sifat wajib Allah itu adalah ada, kemudian sifat mustahilnya atau tidak mungkin dimiliki oleh Allah yaitu tidak ada. Allah tidak mungkin tidak ada. Mustahil bagi Allah tidak ada. Apa yang dimaksud ada? Adanya Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan dengan adanya alam ini. Nah, jadi alam ini adalah sebuah bukti bahwa Allah itu ada. Kenapa seperti itu? Karena alam dan semua makhluk itu adalah ciptaan dari yang Maha Menciptakan. Tentu keberadaan kita, keberadaan yang diciptakan itu disebabkan oleh sesuatu yang ada sebelum kita ada. Jadi sesuatu yang menciptakan. Jadi keberadaan Allah itu dibuktikan dengan adanya alam semesta. Semua barang, semua hal yang ada di lingkungan kita, makhluk hidup, benda dan segalanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti keberadaan yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sebuah contoh, adanya sebuah meja, tentu ada yang membuat. Keberadaan meja itu adalah bukti bahwa ada yang membuat meja. Siapa itu yang membuat meja? Yaitu pembuat meja yang kita sebut tukang. Nah, begitulah analogi atau perumpamaan bagi keberadaan Allah. Alam semesta dan isinya itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kita dapat mengambil satu atau yang menjadi dalil atau menjadi dasar dari sifat wajib Allah. Yang pertama itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran surah ketiga ayat 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup. Huwal hayyul qayyum, maha hidup, kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada. Mustahil, sifat mustahil Allah adalah adam, tidak ada. Jadi tidak mungkin Allah tidak ada. Ya, kita lanjut pembahasan yang kedua. Sifat wajib dan sifat mustahil Allah yang kedua adalah di sini disebutkan yaitu qidam, artinya terdahulu. Jadi perlu kita lihat di dalam buku di dalam buku yang saya miliki di sini, Akidah Akhlak kurikulum 2013 ini, yang saya unduh di internet ini buku paket ya. Nah, di sini kayaknya sepertinya ada kekeliruan pada nomor 2 ini. Kebalikan dari sifat qidam atau sifat mustahil di sini tertulis fana, rusak. Jadi sebenarnya yang kami ketahui, yang kami pahami itu qidam itu artinya terdahulu, adapun sifat kebalikan dari sifat qidam atau mustahilnya di sini adalah hadis, baru. Jadi bukan fana. Justru fana ini itu adalah kebalikan dari sifat yang ketiga nanti yang akan kita bahas. Adapun pengertian dari qidam, terdahulu,
Uh, ini adalah bisa kita analogikan atau kita bisa buktikan bahwa menurut akal sehat kita itu, ketika kita mengatakan bahwa uh, uh, kursi itu adalah sesuatu yang diciptakan atau sesuatu yang dibuat oleh seorang tukang kayu. Artinya ketika kita mengatakan bahwa kursi ini adalah sesuatu yang dibuat, maka dia adalah sesuatu yang baru, pernah tidak ada sebelumnya, lalu seorang tukang kayu menciptakannya atau membuatnya. Ya, dalam hal ini membuatnya terbuat dari kayu, dari berbagai komponen, lalu menjadi sebuah kursi. Padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu, ya, tidak pernah ada, lalu diadakan atau dibuat oleh seorang tukang kayu. Ini kursi di sini posisinya adalah sesuatu yang baru, itu namanya hadis atau sifat mustahil bagi Allah, tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Sifat hadis, sesuatu tidak mungkin Allah itu adalah hal yang baru, karena Allah itu adalah terdahulu, kidam, ada dia, keberadaan Allah itu terdahulu. Jadi tidak pernah tidak ada. Allah itu sesuatu yang awal, mengawali segala sesuatu, dan Allah tidak pernah tidak ada. Beda makhluk itu atau ciptaan Allah itu pernah tidak ada sehingga dia memiliki awal, dia memiliki permulaan, dan dikatakan dia adalah baru, hadis. Kalau Allah, dia maha terdahulu atau kidam, tidak pernah tidak ada, dan dia tidak memiliki permulaan. Justru Allah adalah awal dari segala sesuatu. Allah ada sebelum segala sesuatunya ada. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yang menjadi dalilnya, dasarnya adalah di dalam Quran surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 3. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha awal, yang maha akhir, yang maha zahir, batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, sifat wajib yang ketiga yaitu al-baqa, artinya kekal. Nah, ini juga ada kekeliruan di dalam buku ini. Nomor 3 ini, baqa itu sebenarnya artinya adalah kekal selama-lamanya. Nah, ini di sini diartikan berbeda dengan makhluk, ini bukan, ya, ada satu kekeliruan. Adapun sifat mustahil dari baqaun, kekal selama-lamanya, ini adalah fana, rusak, berakhir atau hancur. Semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan rusak, sedangkan Allah itu akan kekal selama-lamanya, tidak punya akhir. Kalau makhluk atau selain Allah, makhluk ciptaan Allah itu memiliki akhir, dia akan berakhir, dia akan musnah, dia akan punah, hancur dan sebagainya. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu adalah hidup selama-lamanya, kekal selama-lamanya, tidak punya akhir. Makanya dia dikatakan wal akhiru, maha akhir, atau dia tidak punya akhir. Dia adalah Allah, zat yang kekal selama-lamanya. Setelah segala sesuatu hancur, musnah, kemudian kembali ke Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Dalam Al-Qur'an yang menjadi dasarnya yaitu dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan dia tetap kekal, zat Tuhanmu yang maha mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang keempat, sifat wajib yang keempat yaitu mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Mustahilnya atau kebalikan dari sifat ini adalah mumatsalatu lil hawadisi, atau sama dengan yang baru, artinya serupa dengan makhluk. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan hal-hal yang baru. Siapa itu yang baru? Yaitu makhluk, ciptaan Allah. Itu Allah tidak sama dengan siapapun. Jadi ketika dalam pikiran kita, dalam benak kita itu memikirkan Allah, lalu pikiran itu menyamakan Allah dengan makhluk, maka dia bukan Allah. Kita harus menghindari pikiran-pikiran dari hal-hal yang seperti itu. Allah tidak punya kesamaan. Laisa kamitslihi syai'un. Ini dalam surah dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di sini tidak disebutkan surahnya, ya. Jadi Allah tidak memiliki kesamaan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi kebalikan dari Allah,
Mumasalatu lil hawadisi, serupa dengan makhluk. Jadi selain Allah itu kadang memiliki keserupaan, misalnya manusia memiliki tangan, manusia yang lain juga memiliki tangan. Kemudian hewan, binatang memiliki kaki, makhluk yang lain ada juga makhluk yang lain ciptaan Allah memiliki kaki seperti manusia. Kemudian tumbuhan memiliki keserupaan. Kemudian yang lain selain Allah, makhluk-makhluk ciptaan Allah itu bagi mereka itu mumasalatul hawadisi, memiliki keserupaan. Adapun Allah, mustahil bagi Allah memiliki keserupaan. Jadi Allah tidak memiliki kesamaan. Laisa kamitslihi syai'un, mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Kemudian yang kelima, sifat wajib yang kelima itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Jadi Allah tidak butuh kepada selainnya, tidak butuh kepada apapun. Allah tidak punya tidak mungkin membutuhkan bantuan dari pihak manapun. Adapun sifat mustahilnya yaitu ihtiyaju li ghairihi. Kalau sifat mustahil bagi Allah, tidak mungkin Allah membutuhkan kepada selainnya. Jadi tidak mungkin Allah membutuhkan kepada selainnya. Allah berdiri sendiri. Ini dalilnya dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 6. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya dari semesta alam. Jadi Allah, kekayaan Allah itu tidak ada yang menandingi. Maka Allah tidak butuh apapun. Adapun Allah menciptakan malaikat yang diberikan tugas oleh Allah, itu bukan berarti Allah membutuhkan malaikat. Akan tetapi Allah membuktikan bahwa Maha Kayanya Allah, maka Dia memiliki malaikat. Kemudian Allah menciptakan segala sesuatu. Itu adalah bukti kekayaan Allah, bahwa Allah tidak membutuhkan apapun. Justru kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makhluknya lah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, sifat wajib wahdaniyah. Wajib bagi Allah wahdaniyah, esa, tunggal. Kemudian mustahil bagi Allah itu ta'addud, berbilang. Berbilang itu memiliki bilangan 2, 3, 4, terbagi-bagi begitu. Kalau wahdaniyah itu satu, esa, tunggal, tidak bisa terbagi-bagi. Jadi Allah satu-satunya. Allah itu esa, maha esa. Dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang maha esa. Ayat 1. Lau kana fihima ila alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Jadi seandainya dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 22 dikatakan, seandainya sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya akan telah rusak binasa. Artinya ketika langit dan bumi ini memiliki Tuhan selain Allah, maka akan hancur binasa. Kenapa? Tuhan yang satu menginginkan seperti ini, lalu Tuhan yang lain menginginkan yang berbeda, maka akan hancur, akan terjadi perseteruan di situ. Makanya Allah itu maha esa, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Maha wahdaniyah, esa. Mustahil bagi Allah itu berbilang. Kalau Tuhan berbilang, memiliki bilangan ada 2, ada 3 Tuhan, maka akan terjadi kekeliruan di situ, dan akal sehat kita akan menolak yang seperti itu. Tidak mungkin Tuhan itu berseteru dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Nauzubillah. Jadi Allah maha suci dari hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang ketujuh, sifat wajib bagi Allah itu sifat kudrah, maha kuasa. Jadi mustahilnya ajzun, lemah. Jadi selain Allah, makhluk-makhluk ciptaan Allah itu sifatnya lemah. Adapun Allah itu maha kuasa, kudrah. Nah, manusia juga dapat berkuasa, akan tetapi kekuasaan manusia itu terbatas, dibatasi oleh ruang dan waktu. Adapun kekuasaan Allah itu tidak ada batasnya, tidak terbatas oleh apapun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini adalah dalilnya, dasarnya dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 20. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kedelapan, sifat wajib bagi Allah yang kedelapan, iradah, artinya maha berkehendak. Kebalikan dari sifat wajib ini, sifat mustahil bagi Allah yaitu karahah, artinya terpaksa. Adapun sifat wajib yang kedelapan, sifat wajib bagi Allah yaitu berkehendak. Kebalikannya adalah terpaksa. Allah menciptakan sesuatu itu sesuai dengan kehendak Allah sendiri.
Allah tidak ada desakan dari yang lain selain Allah, tidak ada paksaan dan lain sebagainya. Sehingga Allah itu terserah Allah mau menciptakan apa, mau menakdirkan bagaimana, itu adalah semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Qur'an menjadi dalilnya Quran surah Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi ketika Allah menginginkan sesuatu, Allah cukup mengatakan kun fayakun, jadilah maka terjadi. Jadi Allah memiliki sifat wajib, pasti dimiliki oleh Allah, itu sifat iradah, maha berkehendak. Kemudian yang nomor 9, ilmun, artinya mengetahui. Jadi Allah maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah yaitu jahlun, bodoh. Jadi mustahil, tidak mungkin Allah mempunyai sifat bodoh. Ini dalilnya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 16. Kemudian yang ke-10, nomor 10, sifat wajib bagi Allah itu hayat, maha hidup. Adapun mustahilnya, kebalikannya adalah mautun, mati. Jadi Allah tidak mungkin mati, pasti Allah itu hidup selama-lamanya. Seluruh kehidupan makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk yang memiliki sifat hidup, itu kehidupannya itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah tidak tergantung kepada apapun. Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini sama dalilnya. Kemudian yang ke-11, sifat wajib yang ke-11 itu sama', artinya maha mendengar. Adapun mustahilnya itu summun, tuli, ya. Jadi Allah maha mendengar. Allah tidak ada satu tempat pun, tidak ada satu makhluk pun dalam kehidupan ini yang tidak mungkin didengar oleh Allah. Semuanya didengar oleh Allah dalam waktu yang bersamaan. Dalam detik yang sama, Allah tahu segala sesuatunya. Allah mendengar segala sesuatunya. Adapun sifat mustahil bagi Allah itu tidak mendengar. Kita tidak mungkin mengatakan, mustahil kita mengatakan ketika saat ini saya mengatakan seperti ini lalu Allah tidak mendengar. Dia yang mengatakan seperti itu di tempat yang lain dan di segala benua, segala tempat, segala negara, segala-galanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah tidak mendengarnya. Innallaha sami'un alim. Ini adalah dasarnya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 1. Kemudian yang ke-12, sifat wajib yaitu basar, al-basar, maha melihat. Sama dengan maha mendengar, Allah juga mendengar segala sesuatu, Allah juga melihat segala sesuatu. Tidak mungkin Allah memiliki sifat mustahil yaitu umyun, tidak mungkin Allah buta atau tidak melihat. Allah melihat segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil. Yang tersembunyi, yang tidak dilihat oleh manusia, itu Allah mampu melihatnya. Yang tidak mampu dijangkau oleh manusia, Allah mampu menjangkaunya. Tidak ada yang tidak mampu dilihat dan dijangkau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-13, sifat wajib yang ke-13 itu sifat kalam, maha berfirman. Allah mustahil bisu, mustahil Allah diam, mustahil Allah tidak mampu berbicara, tidak mampu berfirman. Allah maha berfirman, maha berbicara. Kalam Allah Subhanahu wa taala berbicara melalui firman-Nya yang berupa wahyu. Wa kallamallahu Musa taklima. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 164. Nah, dari sifat yang ke-13 ini, ulama menambahkan 7 lagi sifat selanjutnya yang merupakan penguat dari 7 sifat sebelumnya. Penguat dari 7 sifat sebelumnya yaitu mulai dari sifat kudrah sampai sifat kalam. Ini ada penguat tambahannya 7 sifat lagi, yaitu yang ke-14 yaitu qadiran, yang maha kuasa. Jadi selain Allah berkuasa, Allah juga memiliki sifat qadiran, maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian selanjutnya yang ke-15 yaitu muridan, maha berkehendak. Ini adalah penguat dari iradah. Kemudian sifat yang ke-16 wajib aliman, maha mengetahui. Kemudian masing-masing ini memiliki kebalikan juga, aliman, jahilan. Kemudian yang ke-16 hayyan, maha hidup, mayitan. Kemudian sifat wajib sami'an, kemudian maha mendengar. Kemudian yang ke-19 basiran, maha melihat. Ini adalah penguat dari kata al-basar, sifat al-basar, yaitu sifat Allah yang ke-12. Kemudian yang terakhir sifat yang ke-20, sifat wajib yang ke-20 yaitu
ke-20 adalah mutakalliman, maha berfirman. Ini mustahilnya adalah abkam bisu. Jadi ini adalah kelanjutan atau penguat dari sifat kalam. Nah, dari ke-20 sifat ini di sini 7 sifat diantaranya itu adalah penguat dari 7 sifat sebelumnya. Jadi mulai dari sifat qudrah, iradah, ilmun, hayat, kemudian sama', basar, kalam, ini masing-masing memiliki penguat. Dikatakan di sini adalah oleh ulama menambahkan 7 sifat yang merupakan penguat dari 7 sifat sebelumnya. Insyaallah kita akan bahas 7 sifat ini kenapa dikatakan penguat dari sifat sebelumnya. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada bagian B, pembagian sifat-sifat wajib bagi Allah. Jadi di antara sifat wajib yang 20 itu terklasifikasi ke dalam beberapa sifat lagi. Jadi kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya pada bagian B, pembagian sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, adapun ketika ada benarnya itu adalah datang dari Allah, adapun kesalahannya itu datang dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.